Dan mereka yang masuk surga tanpa diperiksa dan tanpa disiksa, itu cirinya ada 4. Cirinya ada 4. Yang pertama adalah la yatatayyarun. Tidak boleh tatoyur, tidak boleh percaya dengan gugon Tuhon. Burung perenjak di depan rumah, ada tamu. Di belakang rumah ono maling. Apalagi burung gagak, gondol nyowo. Apa meneh? Nah, tekek. Maka ini namanya tatoyur. Ini tidak boleh. Yang kedua, la yastarqun. Kata Nabi, orang yang minta diruqyah, orang yang minta diruqyah juga tidak bisa masuk kelompok ini. Kelompok orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Karena itu secara prinsip kita tidak boleh minta di ruqyah. Karena minta ruqyah itu makruh. Meruqyah itu sunnah. Tapi minta diruqyah itu makruh. Kita lihat dulu pendapat para ulama terkait hal ini. Yang pertama, menurut Syekh Shafi'i Rahman Mubarakfuri, makna tidak minta diruqyah, maknanya adalah tidak minta ruqyah syirki, ruqyah yang syirik. Karena ruqyah itu ada 2. Pertama adalah ruqyah syar'iyah, ruqyah yang sesuai tuntunan. Yang kedua adalah ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung syirik. Maka semua praktek perdukunan yang tujuannya kepada selain Allah, dukun kepada selain Allah ya, maka itu semuanya disebut ruqyah syirkiyah atau ruqyah syirik. Maka yang dimaksud oleh Nabi la yastarqun, tidak minta ruqyah, menurut Syekh Shafi'i Rahman Mubarakfuri tidak datang ke tukang ruqyah syirik. Makna yang berikutnya, makna tidak minta diruqyah di sini adalah hendaknya orang lain yang memintakan ruqyah. Jadi bukan orang yang sakit. Kata Nabi, istarkulaha fa inna biha natrah. Mintakanlah dia ruqyah karena dia kena ain. Jadi kalau memintakan orang lain itu sunnah. Istri memintakan suaminya, suami memintakan istrinya, anak memintakan ibunya, memintakan temannya. Karena Nabi mengatakan istarku, mintakanlah. Jadi yang minta orang lain. Yang ketiga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mufti Masjidil Haram yang dulu, Syekh Abdul Aziz bin Bas, itu menyebutkan bahwa makna minta ruqyah yang menjadikan gugur, tidak bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, adalah minta ruqyah jika dia iktimat, bertawakal kepada peruqyahnya. Dan dalam banyak kasus ketika seseorang menjadi pasien ruqyah, itu pasien itu sangat menggantungkan kepada ustadz itu. Nah, ini yang tidak boleh. Harusnya juga melakukan ruqyah mandiri, tidak semata-mata tergantung kepada ustadz. Karena iktimat, menyandarkan ketawakalan kepada ustadz tadi, maka ini menjadikan seseorang tidak masuk golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang ketiga, layak tahun, tidak berobat dengan kai. Jadi pertama tadi yang tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tatoyur. Yang kedua minta ruqyah, ada penjelasannya tadi nggih. Yang ketiga, berobat dengan kai, sudah tidak perlu dibahas. Berobat dengan kai itu berobat dengan sundutan besi panas. Meskipun di daerah-daerah lain ada, tapi di tempat kita saya tidak menemukan. Jadi besi dipanaskan untuk ditempelkan pada bagian saraf sehingga mematikan rasa sakit. Nah, ini tidak boleh. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, yakni orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini
Nabi menyebutkan 4 tapi maknanya 1. Tidak perlu tatayur, tidak perlu beranggapan sial, cukup tawakal. Tidak perlu minta ruqyah, tapi bertawakallah kepada Allah sembari diruqyah secara mandiri. Kalau harus minta, jangan tawakal sama tukang ruqyahnya. Tidak perlu disundut dengan besi kain. Bertawakallah kepada Allah, ikhtiarlah yang normal. Karena maknanya adalah tawakal.